Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, ini dia kelanjutannya. Sudah lebih dari 6 bulan terlewati sejak pertemuanku dengan Ayi terakhir kali. Selama itu pula aku menghilang dari pelacakan Vijaya. Istri juga mulai beraktivitas seperti biasa. Anak kami lahir melalui operasi sesar karena posisinya yang tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal. Syukur keduanya selamat. Ada rindu aneh yang mengganggu tentang Teh Yuyun. Tapi sayangnya, halimunan yang dipasang untukku masih belum juga ia batalkan. Hingga di malam itu, di mana bulan purnama bulat sempurna, langit malam cerah, udara sejuk, semuanya begitu tenang. Aku duduk di sebuah kursi di depan rumah, menikmati secangkir kopi dan tembakau. Melepas penat setelah berkutat dengan hari hingga hampir sekarat. Seseorang berdiri di samping kebun singkong pinggir jalan. Kuperhatikan dia. Semuanya hitam, lebih seperti bayangan daripada seseorang. Dan senyumnya khas mengembang. Dan ini dia tentang Kara. Terik matahari membakar segalanya. Debu pun terbang membawa hawa panas yang mengganggu. Bau keringat orang lalu lalang liar di udara. Kadang terdengar teriakan-teriakan penjajah makanan ringan, tukang parkir, bercampur dengan desingan riuh kendaraan. Melewati kerumunan itu, masuk ke sebuah komplek ruko. Berbanding terbalik udaranya. Udaranya lebih ringan karena banyak pohon tumbuh subur di situ. Di antara jajaran ruko, ada satu yang menarik perhatian. Sebuah butik dengan aksen hitam dan emas mengangkat tema glamor, cantik. Pandanganku terhenti di situ selama beberapa saat. Tak tahu apa yang aku tunggu. Lalu seorang wanita turun dari mobil dan masuk ke sana. Pandanganku mulai bergerak kembali. Aku mengikuti perempuan itu masuk. Saat membuka pintu kaca, aku lihat pantulannya. Teh Yuyun. Aku seperti melihat dari atas kepala Teh Yuyun. Pandanganku mendekati wanita setengah baya di depanku itu sedikit lebih cepat dan lalu tangan Teh Yuyun terjulur dan menyentuh punggungnya. Jabang Getih. Suaranya lirih. Tapi aku mengenal dengan baik. Ini suara Teh Yuyun. Wanita itu menoleh ke belakang, memperlihatkan sebagian wajahnya. Itu wanita tua, Sri Han. Kau, kata-katanya terpotong saat melihat Teh Yuyun di hadapannya. Lalu, wanita itu muntah darah bercampur gumpalan-gumpalan kecil sebesar jempol kaki. Teh Yuyun hanya diam melihatnya tanpa bergerak selama beberapa saat. Ia lalu berjongkok dan menatap mata Sri dengan seksama. Sri menahan muntah darahnya dengan mengatupkan rahangnya rapat. Teh Yuyun mengepalkan tangannya dan memukul pipi wanita itu sekali. Sri tak bisa lagi menahannya. Ia memuntahkan darah dan gumpalan-gumpalan merah aneh lagi. Hanya yang berbeda kini, gumpalan-gumpalan daging itu seperti mulai bergerak. Aku memusatkan perhatianku pada hal itu. Bentuknya, warnanya. Itu janin. Aku tak percaya apa yang aku lihat. Wanita itu memuntahkan darah dan puluhan janin-janin kecil sebesar jempol kaki dari mulutnya. Aku merasa mual melihat hal itu. Apalagi puluhan janinnya kini bergerak dengan aneh. Tangan mereka, kaki mereka yang sangat kecil mulai bergerak-gerak. Mereka merangkak tak tentu arah.
Lagi-lagi wanita itu muntah lagi. Bau amis mulai menguar, membuatku merasa pusing dan mual. Sri Han mulai terlihat marah. Ia menggertakkan giginya. Ia menahan muntahnya dan gerakan rahangnya seperti mengunyah janin-janin yang mencoba keluar. Kuanggap kau tahu resikonya. Kata-katanya penuh dengan penekanan amarah yang tertahan. Teh Yuyun lagi-lagi diam. Dia entah kenapa tak membalas ucapan wanita di hadapannya. Dia kemudian berdiri. Aku bisa melihat hampir setengah lantai butik ini penuh dengan genangan darah dan janin-janin bayi manusia yang merangkak pelan ke sana kemari. Teh Yuyun lalu menendang rahang wanita itu dengan keras. Sri sedikit terlempar. Ia lagi-lagi muntah. Sri Han seperti tak berdaya dibuatnya. Tubuhnya seperti gemetar menahan sakit. Ia bahkan tak mampu untuk berdiri. Ia hanya dapat terduduk dengan menyandarkan punggungnya ke tembok di belakangnya. Laknat, kupastikan kau gagal. Wanita itu meracau marah. Teh Yuyun hanya menatapnya. Ia lalu mengibas tangannya sekali. Awalnya aku hanya menganggap bahwa apa yang Teh Yuyun lakukan hanya sebagai gestur menghina. Namun ternyata aku salah. Puluhan janin yang tadi bergerak tanpa arah kini mulai bergerak menuju Sri Han yang sedang duduk tak berdaya. Mereka perlahan memanjat tubuhnya dan berusaha masuk kembali ke mulut wanita itu. Sri Han dengan susah payah menyingkirkan janin-janin itu satu persatu yang mencoba memanjat tubuhnya. Pergi! Dengan marah ia berusaha mengusir mereka. Teh Yuyun berjalan mendekatinya. Ia lalu lagi-lagi mendaratkan tendangan ke dagu wanita itu, membuatnya mulai hilang kesadaran. Sri Han mencoba tetap sadar dengan amarah yang meluap-luap. Teh Yuyun lalu menginjak telapak tangan kiri Sri Han. Ia kemudian menekannya kuat-kuat. Sri Han teriak tak tertahan. Dia tak ingin membuka mulutnya dan membiarkan janin-janin itu masuk. Tangan kanannya mencoba menyingkirkan kaki Teh Yuyun. Tapi kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Janin-janin itu tak pernah berhenti untuk masuk ke mulutnya. Bahkan aku mulai merasa sangat ngeri. Janin-janinnya mulai masuk ke lubang hidung dan bahkan lubang telinga Sri Han. Sementara Sri Han tak pernah berhenti untuk mencoba menyingkirkan mereka, meski tangan kirinya tertahan karena Teh Yuyun injak. Ia benar-benar mencoba sangat keras dengan tubuhnya yang sangat lemah, hingga dia muntah lagi. Teh Yuyun mengangkat kakinya agar tak terkena muntahan Sri Han. Saat mulutnya terbuka dan muntah, janin-janin itu memanjat wajah Teh Yuyun dan mencoba masuk ke mulutnya, lubang hidungnya, dan bahkan kedua telinganya. Aku melihat dengan jelas, membuatku sedikit trauma. Kepala seorang wanita parubaya penuh dirayapi janin manusia yang mencoba masuk ke semua lubang yang ada di kepala dan wajahnya. Lalu seorang perempuan muda keluar dari ruangan lain di butik itu. Sepatunya menginjak genangan darah dan janin. Aku yakin teriakan kerasnya bisa didengar bahkan hingga keluar. Teh Yuyun yang menyadari bahwa ini harus segera disudahi, mulai berjalan mundur sambil terus memperhatikan kondisi Sri Han. Sementara perempuan muda tadi, saat ia melihat Sri Han yang sedang dirayapi oleh janin-janin kecil, ambruk. Tubuhnya terlihat kaget dan lemas. Lalu ia juga muntah, sepertinya merasa mual. Muntahan perempuan muda itu bercampur dengan genangan darah milik Sri Han. Sebelum ada orang lain yang memergoki Teh Yuyun, ia keluar dengan cepat, berbelok menuju belakang jajaran ruko. Satu selesai. Teh Yuyun berujar sambil terus berjalan menjauh. Teh Yuyun keluar dari komplek ruko tersebut dan terus menjauh. Sementara teriakan lain terdengar dari dalam butik, membuat orang-orang di komplek ruko itu berkumpul. Pandanganku gelap sebentar. Lalu sebuah pemandangan terlihat. Aku seperti berada di dalam sebuah mobil. Tangan Teh Yuyun berada di atas kemudi. Kuedarkan pandanganku, kanan, kiri, terbentang kebun teh sejauh yang kulihat. Aku mencoba menerka, ada di mana aku ini?
Saat sedang berpikir, mobil berbelok ke kiri. Rumah-rumah kecil sederhana mulai terlihat semakin padat, hingga jalan menanjak tajam dengan kanan kiri kebun teh lagi. Tidak ada rumah setelah itu, hingga sebuah bangunan besar dengan 3 lantai terlihat dari samping, seperti villa. Teh Yuyun memarkirkan mobilnya di bawah pohon dekat sebuah warung kopi yang tak lagi diisi. Lalu dengan cepat langit berubah gelap. Teh Yuyun keluar dan berjalan menuju villa tersebut. Kupandangi langit, bintang bertaburan, dan bulan purnama terlihat terang. Aku baru sadar jika saat di mobil tadi, pandanganku mengenai waktu seolah sudah dipercepat. Teh Yuyun terus berjalan. Ia kini sampai di gerbang yang dijaga oleh seorang pria tua. "Mau kemana?" tanya pria itu. Teh Yuyun tidak menjawabnya. Ia menarik kerah pria tua itu dengan cepat dan menariknya hingga kepalanya membentur gerbang besi. Saat pria itu sempoyongan, Teh Yuyun membuka paksa gerbangnya untuk masuk dan memukul tengkuknya hingga ia jatuh tak sadarkan diri. Teh Yuyun kembali berjalan menuju pintu masuk. Saat ia tiba di depan pintu, ia tak serta-merta membukanya begitu saja. Teh Yuyun menempelkan telapak tangannya dan melafalkan sesuatu dengan lirih. Lalu setelah itu, barulah ia membuka pintunya. Sebuah aula dengan sofa melingkar, juga tangga yang menghubungkan ke lantai atas, terbentang di hadapanku. Samar aku bisa mendengar suara rintihan dan erangan nafas memburu nafsu dari kamar sebelah kanan. Teh Yuyun menoleh dan berjalan menuju asal suara tersebut. Dengan keras, Teh Yuyun menendang pintu kamar hingga terbuka dengan paksa. Kini terlihat sumber dari suara erangan tadi. Kara, ya, sedang telanjang bulat sambil duduk di atas seorang pria. Ia sedang melakukan persetubuhan dengan lelaki itu. Teh Yuyun langsung melompat dan mendaratkan tendangan ke arah kepala Kara. Kara yang tak sempat menahan terlempar seketika. Saat Kara terlempar, aku melihat siapa laki-laki yang sedang ia setubuhi. Seorang pemuda terlihat telanjang sambil berbaring. Ia terlihat kurus kering seperti tengkorak berbalut kulit. Matanya berwarna putih seluruhnya. Mulutnya menganga dan air liur tak henti menetes dari situ. Teh Yuyun memandang laki-laki itu sebentar, lalu menggeleng kepala tanda kasihan. Saat matanya kembali melihat Kara, Kara meniup telapak tangannya dan menyebarkan bubuk berwarna merah muda hingga menutupi seluruh ruangan. Pandanganku terhalang. Aku tak dapat melihat apapun selain kabut merah muda. Kulihat Teh Yuyun bergerak mundur hingga kurasa ia membentur tembok dan menunggu di sana. Seperti sudah menduga, Kara menyerang dari depan. Ia menghunuskan jarinya mengincar leher Teh Yuyun. Teh Yuyun merunduk menghindar, mengetahui serangannya meleset. Kara memutar tangannya dan menghunuskannya ke bawah dengan cepat. Teh Yuyun berguling ke samping, kakinya mencoba menyapu Kara yang sedang berdiri. Sayangnya, karena pandangannya terhalang, sapuan itu hanya terlepas sia-sia. Teh Yuyun berdiri dengan cepat. Kuda-kudanya terpasang kuat. Ia mencoba tenang dan menarik nafasnya panjang. Kara kembali menyerang. Tangannya terlihat menjulur. Tiba-tiba dari kabut merah muda, Teh Yuyun dengan cepat menangis serangan itu dengan lengannya, lalu mencoba membalas dengan memukul perut Kara. Saat serangan Teh Yuyun hampir mengenai perut Kara, sesuatu menabrak Teh Yuyun dengan keras hingga ia terpental ke belakang dan akhirnya keluar dari kamar. Beruntung, di luar kamar tidak ada kabut merah muda yang menghalangi pandangan. Teh Yuyun mengerang sebentar dan meludah sembarangan sebelum ia berdiri dengan tegak. Kara terlihat berjalan keluar kamar dengan perlahan. Ia memakai kebaya merah muda, tak lagi telanjang seperti tadi. Sesosok makhluk seperti wanita merayap di dinding keluar dari kamar bersamanya. Kepalanya terbalik dengan mata di bawah. Alih-alih seharusnya mulutnya ada di atas, tapi di sana hanya terlihat mulut yang menganga tanpa ada rahang bawah.
Hal itu jelas memperlihatkan kerongkongannya serta lidahnya yang terjulur keluar bersamaan tetesan liur. Pinggangnya juga terlihat berputar, membuat kedua kakinya terbalik. Posenya mirip belalang, hanya saja ini manusia. Melihat makhluk itu, aku tahu betul itu adalah makhluk yang menghuni kamar nomor 19 di hotel tempat Bang Herul kerja dulu. Aku tak menyangka Anda dapat bertahan dari racunku. Kara berujar sambil terus berjalan mendekat. Teh Yuyun terdiam. Aku mengerti jika menyerang tanpa rencana hanya sia-sia. Setelah terdiam beberapa saat, Teh Yuyun kembali menerjang menyerang Kara. Dengan sigap Kara menghindar menjauh. "Pak Laki!" Kara memanggil makhluk itu untuk membantunya menyerang Teh Yuyun. Balaki mencoba menangkap lengan Teh Yuyun berkali-kali, namun Teh Yuyun dengan cepat melangkah mundur menghindar. Seperti habis kesabaran, Balaki melompat ke tembok lalu dengan tolakan kakinya ia menerjang ke arah Teh Yuyun. Teh Yuyun melancarkan serangan pada Balaki. Kara mendekat dengan cepat dan menusuk perut Teh Yuyun dengan jarinya. Teh Yuyun yang tak sempat menghindar terpaksa menerima serangan itu. Ia lalu menggenggam lengan Kara dengan tangan kanannya dan menempelkan tangan kirinya ke perut Kara. "Susuk Nyai Melati." Hanya 3 kata itu yang keluar dari Teh Yuyun. Kara yang mendengarnya berusaha melepaskan cengkraman tangan Teh Yuyun, namun Teh Yuyun seolah diam tak bergeming. Ia mencakar pipi Teh Yuyun berkali-kali seperti panik, membuat Teh Yuyun menerima luka-luka itu dengan tenang dan tersenyum. Sementara Kara, wajahnya semakin panik tak karuan. Ia seperti merasakan ketakutan yang hebat karena mendengar 3 kata itu dari Teh Yuyun. Saat di keadaan itu, Balaki menyerang Teh Yuyun dengan tendangan yang tepat mengenai wajahnya, membuat Teh Yuyun harus terpental dan melepaskan cengkraman tangannya pada Kara. Tak sampai di situ, Balaki bersiap menerjang kembali ke arah Teh Yuyun. Namun sayang, tiba-tiba sebuah lengan menahan kakinya. Saat kulihat, ada beberapa tangan yang tercetak di perut Kara, seperti mencoba keluar dari perutnya. Sementara perutnya sudah berlubang dan satu lengan berhasil keluar dan menahan Balaki. Kara panik dan mencoba menekan tangan-tangan itu agar tak keluar dan merobek perutnya. Aku melihatnya meringis, karena aku mengerti bahwa yang Kara lakukan itu sia-sia. Benar saja, setelah beberapa tangan, kini juga menyembul kepala yang mencoba keluar dari perut Kara. Persis seperti beberapa orang yang mencoba keluar, namun terhalang oleh kulit dari perutnya. Saat teriakan panjang dari Kara menggema, perutnya robek dengan lebar seketika. Kini, keluarlah pemilik tangan-tangan itu. Satu wanita dewasa merangkak keluar dari perut Kara. Ia seperti keluar dari sebuah lubang yang menghubungkan antar dimensi. Dia adalah pemilik tangan yang menahan kaki Balaki. Balaki yang meronta lebih kuat, namun tangan wanita aneh itu mencengkram kaki Balaki yang satunya hingga ia berhasil benar-benar keluar dari perut Kara. Kini aku dapat melihat jelas. Wanita itu memakai pakaian kebaya putih lusuh bercampur warna merah darah dari perut Kara. Ia memakai kain batik yang robek sana sini. Aku tak dapat melihat wajahnya karena ia membelakangiku. Wanita itu berdiri dan menarik Balaki mundur menuju kamar yang tadi Kara tempati. Gerakannya saat menarik Balaki sungguh kaku, seperti sendi-sendi di tubuhnya tidak bekerja dengan normal. Wanita lain mulai merangkak, tangannya meraih-raih seperti mencari pegangan. Ia akhirnya memegang leher Kara dan mencoba keluar dengan susah payah. Wanita dengan pakaian yang sama merangkak keluar dan menindih tubuh Kara hingga ia bisa melewati wajah Kara. Warna merah darah menempel secara tak sengaja ke seluruh wajah Kara. Wanita kedua ini lalu berdiri dan berjalan dengan kaku menyusul wanita pertama yang sedang menyeret Balaki. Lalu satu lagi mencoba keluar. Kedua tangannya menempel di lantai. Ia seperti mengangkat tubuhnya ke atas. Aku melihat dengan jelas kepalanya saat timbul dari lubang di perut Kara. Berbeda dari dua yang lain, ia tak terlihat kesulitan. Kini wanita ketiga itu berdiri.
Kedua telapak tangannya terlipat di depan perutnya dengan anggun. Ia berjalan mendekati Teh Yuyun. Kini, aku dapat melihat wajahnya dengan sangat jelas. Ia tak memiliki apapun di wajahnya. Tak ada mata atau bibir maupun hidung. Mukanya rata dan berwarna hitam. Wajahnya berwarna hitam rata itu kontras dengan pakaian dan lengannya yang berwarna putih pucat. Wanita muka rata itu berjalan semakin dekat, lalu melewati Teh Yuyun begitu saja dan keluar dari villa. Teh Yuyun ambruk. Ia menahan tubuhnya dengan posisi berlutut. Kepalanya menengadah ke atas menatap langit-langit. Tangannya menahan luka di perut yang diakibatkan oleh Kara. Dan terdengarlah teriakan dari Teh Yuyun yang berteriak sangat keras membuat telingaku sakit. Lalu, Teh Yuyun melihat Kara yang masih bernafas. Perutnya robek tak karuan. Ususnya keluar menggeliat jijik. Darahnya menggenangi lantai. Kara menatap Teh Yuyun. Aku melihat wajahnya seperti ketakutan. Lalu Teh Yuyun mencoba berdiri. Ia berjalan dengan pelan sambil menahan rasa sakit dari perutnya yang terluka. Keluar dari sana meninggalkan Kara yang sekarat sambil, "Dua selesai," ujarnya saat langkahnya menapaki teras depan dan semakin menjauh. Aku melihat ke belakang. Kara mulai pucat. Wajahnya mulai redup. Matanya masih terbuka. Lalu ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan meninggalkan ekspresi yang terlihat sangat amat ketakutan. Sungguh, pemandangan yang mengerikan yang pernah aku lihat. Aku tak ingin melihat hal yang seperti ini lagi. Aku tak ingin lagi membersamai Teh Yuyun membalas dendamnya dengan cara yang keji dan menyeramkan. Namun masalahnya, apakah Ai yang memperlihatkan semua ini padaku mengetahui apa yang kurasakan? Dan kembali, pandanganku kembali gelap. Dengan waktu itu, aku mencoba berbagai cara untuk menyudahi apa yang sedang Ai tunjukkan. Aku ingin menggigit lidahku sendiri agar bangun, tapi sungguh aku bingung di mana tubuhku. Aku tak bisa merasakan apapun. Aku tak dapat melihat tanganku sendiri, kecuali apa yang dia tunjukkan. Perasaanku mengenai waktu seolah seperti berjalan sangat amat lambat. Dan kembali Ai memperlihatkan semua tentang Wijaya. Ini dia. Pandanganku kembali, mobil terus melaju di sebuah jalan beraspal. Hamparan kebun teh mulai tertinggal dan diganti dengan cemara di kanan kiri. Terlihat senja menguning di ujung barat. Aku melewati waktu siang hari sepertinya. Entah siapa lagi yang akan Teh Yuyun targetkan kali ini. Aku belum bisa menebaknya. Rati, Wijaya, Kusuma, atau bahkan langsung menemui Kikala. Siapapun itu, kuharap Teh Yuyun selamat. Mengingat pertempurannya dengan Kara sungguh membuatku tak menyangka sama sekali. Makhluk aneh yang menghuni kamar hotel nomor 19 bisa muncul bersama Kara di sana. Mobil berhenti di bahu jalan. Mesinnya masih menyala. Tanda Teh Yuyun hanya sebentar berhenti. Lampu dalam mobil dinyalakan, lalu Teh Yuyun menyingkap bajunya ke atas. Aku sungguh ingin menutup mata, namun saat melihat 4 luka yang berbentuk lubang kecil di perut sebelah kirinya, aku mulai memperhatikan. Ya, tak salah lagi, itu luka yang didapat dari Kara saat itu. Teh Yuyun mencoba mengolesinya dengan sesuatu berwarna kuning, sambil mulutnya bergerak melafalkan sesuatu tanpa suara. Keempat lubang itu menutup dari dalam secara perlahan, namun jelas terlihat Teh Yuyun sedang mencoba menyembuhkan dirinya. Baru saja lubang itu menutup sempurna, namun entah kenapa lubang itu berdenyut lagi dan akhirnya terbuka seperti sebelumnya. Teh Yuyun tampak putus asa. Ia menyandarkan kepalanya di atas kemudi. Tampaknya luka itu mungkin sulit untuk disembuhkan. Tak habis akal, Teh Yuyun mengambil sesuatu dari dashboard mobil itu, jarum dan benang jahit.
Setelah jarumnya siap, ia menjahit lukanya sendiri secara serampangan. Aku berkali-kali melihat wajahnya meringis menahan sakit. Lalu setelah beberapa lama lukanya selesai ditutup, aku bisa melihat sebagian kulit Teh Yuyun, lalu menyobek ujung bajunya cukup panjang, membuat semacam tali atau lilitan yang ia butuhkan. Lalu melilitkannya melingkar hingga ke belakang. Setelahnya ia memakai jaket untuk menyamarkan luka yang ia derita dan kembali melaju. Berarti sekarang adalah malam kedua. Jalan yang kami lalui mulai menurun dan menanjak. Kanan kiri dihiasi beberapa rumah warga atau kebun sayur secara bergantian. Hingga tiba di sebuah bangunan yang terlihat paling besar daripada bangunan-bangunan sebelumnya yang kami lewati. Teh Yuyun memarkirkan mobilnya dan masuk ke sana. Sebuah lorong menyamping terlihat menyambut saat di pintu masuk. Teh Yuyun berbelok ke arah kiri dan menuruni tangga. Semakin kami turun, pencahayaan juga semakin berkurang, seolah diganti dengan pantulan cahaya berwarna-warni. Di ujung anak tangga di bawah, baru aku sadar bahwa bangunan ini sebuah klub malam. Sebentar, bukankah malam baru saja turun dan bahkan belum larut? Aku mulai mencari penunjuk waktu. Padanganku edarkan ke segala arah. Beruntung, aku menemukannya di atas bar. Angka di sana menunjukkan pukul 24.07. Entahlah, dalam hidup aku belum pernah masuk kemari. Aku kira klub malam seperti ini akan mulai beroperasi lebih larut, atau mungkin hanya di sini yang buka lebih awal. Aula yang cukup luas terisi separuh oleh orang-orang yang sedang mabuk sambil berdansa diiringi musik keras yang bising. Pantulan cahaya berwarna-warni seperti menari mengelilingi kami. Aku mulai kehilangan fokus penglihatanku. Teh Yuyun seperti berjalan membawaku masuk lebih dalam ke sebuah ruangan yang berbeda. Aku sedikit lega saat pintu lain terbuka. Meski temaram, setidaknya tidak ada cahaya kelap-kelip yang mengganggu. Kini terlihat lorong memanjang dengan beberapa pintu ruangan saling berseberangan. Bau alkohol tercium tajam. Hentakan musik terdengar samar. Kini aku bisa merasakan nafas Teh Yuyun mulai memburu. Teh Yuyun berhenti di salah satu pintu sebelah kiri. Saat ia akan membukanya, seseorang terlebih dahulu membuka pintu itu dan menendang tepat di ulu hati Teh Yuyun, membuatnya harus tersungkur ke belakang hingga pintu di seberang ruangan itu terbuka. Aku memperhatikan siapa yang menendang Teh Yuyun. Itu pasti bajingan Wijaya. Aku yakin. Sayangnya firasatku salah. Orang yang melakukannya bukan Wijaya. Dia seorang laki-laki berumur sekitar 30 tahunan awal. Badannya kurus, rambutnya gimbal berantakan. Ia hanya memakai celana pendek hitam sebatas lutut tanpa baju atau alas kaki. Aku merasa mustahil orang itu dapat melakukan tendangan sekeras tadi jika melihat postur badannya yang kurus kering seperti itu. Teh Yuyun mulai bergerak bangkit. "Hei, apa-apaan nih?" Suara bentakan terdengar dari belakang Teh Yuyun. Saat ku tengok, seorang pria setengah baya sedang bermain dengan wanita muda di sebelahnya. Di atas meja, berbagai botol minuman keras berserakan. Teh Yuyun tak mengindahkan pria tua yang membentaknya. Ia berdiri dan melihat orang yang menendangnya dengan tajam. "Sudah lama ya, Bu?" kata laki-laki di seberang kami. Teh Yuyun tak menjawabnya, seperti kejadian lalu ketika berhadapan dengan Kara. Namun aku bisa merasakan hawa di sekitar Teh Yuyun mulai berat. Nafasnya tenang, tapi tatapan matanya tajam. Teh Yuyun berlari dengan cepat mendekati laki-laki itu dan mendaratkan tendangan mengarah ke lehernya. Si laki-laki tadi menahan dengan sikunya dan bermaksud membalas dengan pukulan. Namun anehnya, tendangan Teh Yuyun terasa lebih berat dari kemarin malam. Lawannya sampai terpaksa berlutut menahan tendangan Teh Yuyun. Laki-laki itu membalikan badannya dan melakukan tendangan seperti seekor kuda. Gerakannya cepat dan terlihat kuat. Teh Yuyun menahan serangan itu dan mundur dengan cepat untuk mengurangi dampak serangannya. "Dasar orang kampung, keluar dari sini!" Lagi-lagi pria tua itu di belakang kami berteriak. Sementara laki-laki di hadapan kami terlihat sedikit kesal dibuatnya. Ia mundur beberapa langkah masuk ke ruangannya. Lalu badannya merunduk menghadap ke arah kami.
Kaki kirinya ia tempatkan lebar ke belakang. Ia memasang kuda-kuda. Teh Yuyun juga sama. Ia bersiap untuk menerima serangan itu. Lalu sedetik kemudian, orang itu meluncur dengan cepat ke arah Teh Yuyun. Teh Yuyun menangkap kepala orang itu dan mengembaskannya ke belakang agar melewatinya. Serangan orang itu meleset mengenai Teh Yuyun. Namun, pria tua berisik tadi menerima serangan orang itu secara penuh. Dadanya terkena tandukan. Aku bahkan bisa melihat dada pria itu seperti tertekan ke dalam. Lalu ia batuk mengeluarkan darah sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Sementara perempuan muda yang berada di sampingnya langsung berlari kabur seketika. Hebatnya, wanita itu tak berteriak sedikit pun. Melihat kejadian mengerikan itu, "Lanjutkan," tawar orang itu sambil membenarkan posisi berdirinya. Teh Yuyun diam tak bergeming. Kuda-kuda juga tak ia pasang seperti sebelumnya. "Ayolah, kau tahu aku sedikit rindu." Laki-laki itu seperti tak puas dengan sikap Teh Yuyun. Sementara Teh Yuyun masih tak ingin membalas perkataannya. Orang itu tak ingin membuang waktu lebih lama sepertinya. Dia melompat hingga berhadapan-hadapan dengan Teh Yuyun. Pukulan-pukulannya ia arahkan dengan cepat dan akurat, mengarahkan ke beberapa titik vital Teh Yuyun. Teh Yuyun selalu berhasil menangkis atau memblokir serangan-serangan itu sama cepatnya. Mereka berdua terlihat saling mengincar titik vital dengan pukulan bertubi-tubi yang sayangnya keduanya sama-sama kuat dan berakibat pertarungan ini menjadi imbang. Hingga orang itu memutar tangannya sebelum melepaskan pukulan, kepalan tangannya seperti diselimuti sesuatu yang transparan. Teh Yuyun menangkisnya, seolah itu pukulan biasa. Sialnya Teh Yuyun yang tak menyadari gerakan tadi harus terpental. Tubuh Teh Yuyun terlempar dan menabrak dinding. Lengan yang ia gunakan untuk menahan serangan itu seperti tercabik-cabik. Sebelum Teh Yuyun berhasil kembali berdiri, orang itu berniat kembali menyerang. Namun suara gonggongan beberapa anjing berlari mendekat membuat orang itu berhenti sebentar. Sebelum sempat berbalik, seekor anjing sebesar kerbau menerkamnya dan mencoba menggigit lehernya. "Ah, sial." Orang itu mencoba menahan leher anjing itu agar tak berhasil menancapkan taringnya. Lalu, segerombolan anjing hitam seukuran kambing berlari masuk. Terdengar teriakan orang-orang yang sedang berdansa berhamburan keluar. Aku mengenal dengan baik makhluk apa anjing-anjing dengan mata hijau menyala itu. Jelas, mereka para geni. 13 ekor anjing berkumpul memenuhi ruangan ini. Sebagian mencoba menggigiti orang itu, namun dia melawan dengan baik, membuat para geni sedikit kesulitan. Suara langkah kaki terdengar tenang dari lorong bau tembakau manis yang khas tercium samar. Aku melihat ke arah pintu untuk menunggu, tapi yang muncul kepala seorang kakek tua dengan badan ular dari leher hingga bawah. Siap, Rega sudah tiba. Rega masuk. Ia tak membantu orang itu, hanya melihatnya tanpa melakukan apa-apa. Aku tak menyangka kau akan kesulitan menghadapi ibumu sendiri seperti ini. Kata-kata dari Vijayahan membuatku tersentak. Siapa orang itu?